Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahilladzi ja'alal hurriyata wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah kultum yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan yang dirahmati Allah. Marilah yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan sehat. Sehingga pada tahun ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan tahun 1447 Hijriah. Hadirin jamaah kultum yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia dalam perspektif Islam. Perlu diketahui bersama bahwa Islam telah mengenal demokrasi atau dalam istilah lughawiyah atau bahasa Arabnya dengan kalimat al-hurriyah awid demokratiyah, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan Islam ada di dunia ini atau dalam bahasa Arabnya maqasidus syariah al-khamsah. Ada 5 tujuan syariat diciptakan oleh Allah di dunia ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, di mana setiap orang kita harus menjaga agama, bahkan seluruh umat yang ada di Indonesia dan di dunia ini harus menjaga agama. Maka solidaritas keagamaan kita harus kita bangun. Yang kedua adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga nyawa. Yang ketiga tujuan syariah yaitu adalah hifdzu nasl, yaitu menjaga keturunan, di mana keturunan dan perkembangbiakan ya makhluk hidup khususnya manusia ini harus kita jaga. Kemudian tujuan yang keempat dari syariat adalah hifdzul mal, yaitu menjaga harta. Kemudian yang kelima yaitu hifdzu, menjaga al-adil, keadilan. Hadirin jamaah kultum yang dirahmati Allah. Selanjutnya untuk menjaga 5 tujuan syariah, yaitu diciptakannya syariat Islam, maka dari itu perlu khususnya di Indonesia ini kita menjaga demokrasi yang sudah terbangun baik, di mana ciri-ciri demokrasi Islam ya, yang pertama adalah konsep as-syura, di mana demokrasi ini intinya adalah bagaimana kita dalam setiap memutuskan sebuah perkara harus bermusyawarah. Dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wasyawirhum fil amri, dan mereka telah bermusyawarah di dalam memutuskan setiap perkara. Itu yang pertama. Kemudian ciri demokrasi dalam Islam yang kedua adalah al-amanah. Al-amanah yaitu bagaimana kita bisa menjaga kepercayaan ini dengan baik. Para pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah ini bisa bertanggung jawab. Dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Atau dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa an tu'addul amanata ila ahliya. Dan Allah sudah memerintahkan kepada kalian semua untuk menjaga amanah kepada ahlinya. Hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga
Ciri dari demokrasi Islam yaitu yang ketiga al-hurriyah, yaitu kebebasan, di mana kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi ini harus kita jaga. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, afdhalul jihad, utama jihad yaitu kalimatul haq ila sultanin jair, menyampaikan kalimat atau perkataan yang benar kepada pemimpin yang zalim. Itu yang ketiga, al-hurriyah. Kemudian ciri demokrasi dalam Islam yang keempat adalah al-musawah, yaitu persamaan hak ya di antara manusia dan di antara bangsa yang ada ini, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya telah kami ciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan, dan di sisi Allah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah karena takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian saya simpulkan ciri-ciri daripada demokrasi dalam Islam. Yang pertama tadi adalah al-syura, kemudian al-adalah, kemudian yang ketiga adalah al-musawah, yang keempat adalah al-hurriyah, yaitu kita dalam rangka apa, demokrasi ini dibangun untuk menciptakan pemimpin yang bisa amanah, bisa patona, cerdas ya. Pemimpinnya itu yang ketiga aspiratif, tabligh, dan yang paling pokok lagi adalah pemimpin yang adil. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya Badan Pengawas Pemilu ini yang mengawal demokrasi di Indonesia, dalam setiap pemilihan-pemilihan akan tercipta perwakilan-perwakilan masyarakat ya dalam lembaga, yaitu legislatif ya, baik itu anggota DPR di pusat RI dan anggota MPR RI, juga anggota DPD RI yang merupakan representasi dari suara masyarakat yang ada di Indonesia. Yang terakhir sebagai penutup, semoga di dalam Ramadan ini ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercatat sebagai amal yang soleh, dan diterima puasa Ramadan kita dan ibadah-ibadah malam kita, sehingga dalam janji Rasulullah, barang siapa yang puasa dan bisa menjaga ya perkataan dan perbuatan khususnya penyakit hati ini bisa dijaga, maka kayaumi waladat umuhu, maka dia akan mendapatkan ya lebaran yang mana dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.